Assalamualaikum. Hai, selamat datang kembali di channel aku, Juraini Family. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi informasi mengenai stimulasi anak agar cepat berjalan. Oke teman-teman, langsung saja ya kita bahas mengenai bagaimana pengalaman aku menstimulasi adik Zayan biar dia cepat berjalan. Nah, tonton terus ya video ini sampai selesai biar teman-teman di rumah tidak ketinggalan informasi-informasi yang penting bagaimana kita menstimulasi anak agar cepat berjalan. Tonton terus ya. Dadah. Berjalan merupakan salah satu tahapan dalam tumbuh kembang yang penting bagi setiap anak. Namun, tiap anak atau bayi memiliki tahap tumbuh kembang yang berbeda antara satu dengan yang lain, termasuk kemampuan untuk berjalan ya bunda-bunda. Sebelum dapat berjalan, bayi perlu menguasai beberapa keterampilan seperti keseimbangan, koordinasi anggota tubuh yang baik, mampu berdiri sendiri, dan mampu menompang berat badannya dari satu kaki ke kaki lainnya. Oleh sebab itu, kemampuan berjalan ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan dilatih dan distimulasi secara rutin. Nah, ada beberapa stimulasi yang bisa bunda-bunda lakukan agar bayi lebih cepat untuk bisa berjalan. Oke, bunda-bunda yang cantik, jangan galau lagi ya kalau sampai saat ini anaknya itu belum bisa berjalan. Yuk semangat kasih stimulasi anaknya biar cepat berjalan. Nah, yang pertama itu belajar mengangkat diri. Saat bayi berusia 8 bulan, otot-otot tubuhnya sudah lebih kuat dan ia pun juga memiliki rasa penasaran yang besar. Sehingga dengan sendirinya ia akan mencoba mengangkat dirinya dengan dukungan barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, disinilah saatnya bunda-bunda membantu mengajarkan si kecil keseimbangan. Bunda-bunda bisa membantu menarik tubuhnya saat ia sudah siap dalam posisi untuk berdiri. Ajari juga si kecil untuk menekuk lututnya terlebih dahulu sebelum kembali ke posisi duduk. Nah, yang kedua, berdiri tegak tanpa dibantu. Setelah beberapa lama si kecil berdiri dengan bantuan bunda, cobalah untuk mulai perlahan-lahan melepaskan pegangan bunda saat ia berdiri. Berikan dulu dia kenyamanan untuk bisa berdiri sendiri, baru bunda-bunda lepas ya pegangannya. Nah, kalau dia masih merasa belum nyaman, jangan bunda lepas. Nanti dia bisa nangis dan nggak mau untuk berdiri lagi. Biarkan anak berdiri dan menjejakkan kedua telapak kakinya dengan mantap tanpa bantuan selama setengah menit sambil tetap menjaganya. Nah, jangan lama-lama bunda, nanti dia jatuh dan biasanya kalau udah jatuh dia itu merasa takut dan nggak mau lagi. Nah, setelah itu bila anak jatuh duduk, berikan semangat agar anak dapat mulai belajar bangkit berdiri sendiri. Bila si kecil sudah melewati tahapan ini dan ia mau mencoba melangkah sendiri, itu artinya
bunda-bunda bisa mengajarinya berjalan sambil tetap memegangi kedua tangannya. Nah, yang ketiga, berjalan di dalam box. Tempatkan si kecil di dalam box tidurnya. Nah, kalau dia nggak punya box tidur, bunda-bunda bisa meletakkan anak bunda itu untuk berjalan atau berlatih berjalan di atas tempat tidur bunda. Tapi ingat, di sekelilingnya itu dihalangi atau dibatasi dengan guling dan bantal supaya lebih aman. Nah, lanjut ya bunda. Setelah bunda taruh anak bunda tadi di dalam box atau di atas tempat tidur, ajarkan ia berpegang pada pagar box ataupun di dinding samping tempat tidur. Lalu biarkan ia berjalan menyusurinya. Cara ini cukup aman ya bunda-bunda. Kenapa? Karena bila anak terjatuh, tubuhnya akan membentur kasur atau bantal yang empuk. Nah, jadi biarkan si kecil jatuh dan bangun sendiri selama ia belajar berjalan. Bunda-bunda jangan khawatir, dia tidak akan merasa kesakitan karena jatuhnya itu di atas tempat tidur. Makanya saya rasa ini adalah tahapan yang paling nyaman untuk mengajarkan anak berjalan, yaitu di atas tempat tidur. Karena kalau di lantai dia akan jatuh dan merasa sakit. Biasanya anak-anak kalau udah merasa sakit, dia itu trauma untuk bisa ataupun untuk mau berjalan lagi. Nah, selanjutnya atau yang keempat, berjalan dalam jarak dekat. Pada masa awal si kecil belajar berjalan, bunda-bunda bisa memegang kedua tangannya. Setelah beberapa lama, lepaskan satu tangan bunda sambil tetap memegang satu tangannya. Kemudian bunda-bunda bisa berdiri dalam jarak dekat darinya dan biarkan ia berjalan sendiri menghampiri bunda-bunda. Yang kelima, berlatih di dalam kolam. Cara lain yang bisa bunda-bunda lakukan yaitu berlatih di dalam kolam dengan diisi air atau bola-bola kecil. Biasanya anak-anak akan merasa nyaman, merasa senang bila dia berjatuh di dalam air, tidak merasa sakit dan jatuh di atas bola itu menyenangkan. Tapi ingat ya bunda-bunda, airnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak dia itu bakalan terminum air. Yang keenam, bunda bisa memberi anak mainan dorong. Anak di bawah usia 3 tahun paling senang mendorong-dorong benda. Nah, bunda bisa memberikan mainan yang bisa didorong seperti alat bantu si kecil belajar berjalan. Yang ketujuh atau yang terakhir, cara lainnya untuk merangsang anak berjalan adalah mengiming-iminginya dengan mainan. Letakkan mainan favorit si kecil dalam jarak tertentu, tapi jangan terlalu jauh. Biarkan ia berjalan meraihnya walaupun sambil berpegangan dengan benda-benda di sekelilingnya. Bila memungkinkan dan aman, biarkan si kecil berjalan di lantai yang tidak rata. Cara ini akan menguat otot-otot kaki dan tungkai. Oke bunda-bunda, itulah tadi beberapa cara menstimulasi anak agar cepat berjalan. Semoga video ini bisa menginspirasi bunda-bunda untuk tetap semangat mengajari anaknya bisa cepat berjalan. Oh iya bunda-bunda, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya, biar aku lebih semangat untuk buat video-video selanjutnya. Bunda juga bisa men-share video aku ini ke media sosial bunda-bunda agar channel aku bisa lebih berkembang. Dan terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Wassalamualaikum, bye-bye.